Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara puasa Syawal. Tata cara puasa Syawal secara umum sama dengan tata cara puasa Ramadan. Perbedaannya ada pada beberapa hal. Pertama, boleh niat puasa setelah terbit fajar. Telah kita ketahui bersama bahwa disyaratkan untuk menghadirkan niat pada malam hari sebelum puasa, yaitu sebelum terbit fajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2331 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Namun, para ulama menjelaskan bahwa ini berlaku untuk puasa wajib. Adapun puasa nafilah, sunnah, maka boleh menghadirkan niat setelah terbit fajar. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa dalam puasa sunnah boleh menghadirkan niat di siang hari sebelum zawal, sebelum matahari mulai bergeser dari tegak lurus. Syarah Sahih Muslim 8/35. Yang kedua, tidak harus berurutan. Tidak sebagaimana puasa Ramadan, puasa Syawal tidak disyaratkan harus berurutan, mutatabi'ah dalam pelaksanaannya. Boleh dilakukan secara terpisah-pisah, mutafarriqah harinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, puasa 6 hari di bulan Syawal telah sahih dari Rasulullah SAW dan boleh mengerjakannya secara mutatabi'ah, berurutan, atau mutafarriqah, terpisah-pisah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan puasa Syawal secara mutlak, tanpa sifat-sifat tambahan, dan tidak disebutkan harus berurutan atau harus terpisah-pisah. Beliau bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Majmu' Fatawa wa Maqalah Mutanawwiyah 15/391. Ketiga, boleh membatalkan puasa dengan atau tanpa uzur. Dibolehkan membatalkan puasa nafilah, sunnah, baik karena suatu uzur syar'i maupun tanpa uzur. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW suatu hari masuk ke rumah dan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Aisyah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu aku akan berpuasa." Kemudian di lain hari beliau datang kepadaku. Lalu aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada yang memberi kita hadiah berupa hayis, sejenis makanan dari kurma." Nabi bersabda, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku, padahal tadi aku berpuasa." Lalu Nabi memakannya.
Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Juga berdasar dari Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, aku baru saja membatalkan puasa, sedangkan tadi aku berpuasa. Bolehkah?" Nabi bertanya, "Apakah itu puasa qada?" Aku menjawab, "Bukan." Nabi bersabda, "Jika demikian maka tidak mengapa, yaitu jika puasa tersebut puasa tatawu sunnah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2456, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, jika puasa tersebut adalah puasa sunnah, maka boleh membatalkannya, tidak wajib menyempurnakannya. Ia boleh membatalkannya secara mutlak. Namun yang lebih utama adalah tidak membatalkannya kecuali karena sebab yang syar'i, semisal karena panas yang terik, atau badan yang lemah, atau ada orang yang mengundang ke pernikahan, atau hal-hal yang memaksa untuk membatalkan puasa lainnya, maka tidak mengapa. Keempat, bagi wanita hendaknya meminta izin kepada suaminya. Bila seorang wanita ingin mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal, maka wajib meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu, atau ia mengetahui bahwa suaminya mengizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir, tidak sedang safar, kecuali dengan seizinnya, dan tidak halal seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5195. Dan puasa yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya hadir tidak sedang safar, kecuali dengan seizinnya. Jika puasa tersebut selain puasa Ramadan, dan tidak boleh seorang wanita membiarkan orang lain masuk, kecuali dengan seizin suaminya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2458, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sunan Abu Dawud. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, sabda beliau, "Sedangkan suaminya hadir," maksudnya sedang tidak safar, kecuali dengan seizinnya, maksudnya selain puasa Ramadan. Demikian juga berlaku pada puasa wajib selain puasa Ramadan. Jika waktunya sempit, maka tidak perlu izin. Beliau juga mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hak suami lebih ditekankan bagi wanita daripada ibadah sunnah, karena menunaikan hak suami itu wajib, dan wajib mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Fathul Bari 9/296. Demikianlah tadi tata cara puasa Syawal.